Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan urapi kami, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh dalam tanah hati kami yang baik, dan kami boleh melakukannya. Ubah hidup kami menjadi baru ya Tuhan. Biar kami semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu dan kasih kepada sesama. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Shalom saudara. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah menang menghadapi pergumulan yang besar. Ya, saudara, setiap kita pasti memiliki pergumulan yang besar, ya. Namun, saudara, Tuhan mau saudara dan saya mengalami kemenangan, ya. Nah, saudara, kita akan belajar bagaimana kisah tentang Daud mengalahkan Goliat. Ya, itu tentu sudah banyak didengar, khususnya anak-anak sekolah minggu, ya. Nah, saudara, coba terus slide-nya. Ya, siapakah Goliat? Saudara, kita akan membuka di dalam 1 Samuel. Ya, 1 Samuel pasal 1 Samuel pasal yang ke-17. Siapakah Goliat? Ya. Nah, saudara, Goliat itu adalah seorang pendekar dari tentara Filistin. Ya, kalau saudara baca itu di ayat pasal yang ke-17 dari 1 Samuel, ya, saudara baca di ayat yang pertama, kedua, ketiga, sampai ayat yang ke-7. Saudara, Goliat adalah seorang pendekar tentara dari Filistin, ya. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ya. Coba kita baca di ayat yang keempat. Ya, jadi Goliat itu menantang saudara pasukan bangsa Israel. Ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ya. Lebih kurang tingginya 3 meter, ya. Kemudian dikatakan ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah. Ya, baju sirah itu untuk melindungi di bagian dada, ya. Kemudian dikatakan yang bersisik, berat baju sirah itu 5.000 shikal tembaga, ya. Kurang lebih 57 kilogram, ya, saudara. Nah, dikatakan dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, ya. Jadi mata tombaknya itu lebih kurang 7 kilogram, ya, itu mata tombak. Nah, bagaimana saudara? Dikatakan bahwa Goliat itu menantang saudara untuk berhadapan 1 lawan 1. Ya, dikatakan kalau satu bangsa Israel, mereka yang berani mengalahkan Goliat, maka Goliat dan pasukan tentara Filistin akan menyerah. Ya, namun kalau Goliat menang, saudara, maka saudara dikatakan bahwa bangsa Israel harus tunduk kepada bangsa Filistin, ya. Nah, saudara, pada saat mereka ditantang di ayat yang ke-11, ya, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, ya, yang menantang mereka, dikatakan maka cemaslah hati mereka dan mereka sangat ketakutan, ya. Nah, saudara, kemenangan Daud atas Goliat adalah kemenangan kita dalam menghadapi pergumulan yang besar, ya. Kalau saudara baca nanti bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat, ya. Jadi kemenangan Daud atas Goliat adalah kemenangan kita dalam menghadapi pergumulan yang besar, ya. Saudara punya pergumulan? Coba lihat kiri kanan, pasti punya pergumulan. Ya, besarnya seperti Goliat, saudara, ya, yang bagaikan raksasa, saudara. Ya, kita lihat tantangan, dikatakan tahun 2024 ini, saudara, itu tantangan berat. Mulai bulan Maret,
ya katanya listrik itu sudah mulai naik, BBM sudah mulai naik, ya beras sudah naik, saudara. Betul apa enggak? Ya, tantangan ke depan itu semakin berat bagaikan Goliat, ya, saudara. Namun saudara, kita harus menang. Katakan sama-sama, kita harus menang. Ya, menghadapi pergumulan apapun, saudara dan saya, kita harus menang. Ya, ada kuncinya bagaimana saudara dan saya mengalami kemenangan. Dan kita belajar daripada Daud, ya, saat Daud menang atas Goliat. Nah, kemenangan Daud atas Goliat adalah kemenangan kita dalam menghadapi pergumulan yang besar. Slide-nya terus. Nah, kita belajar dari Daud, ya. Bagaimana kita dapat mengalami kemenangan dalam menghadapi pergumulan yang besar, ya. Saudara, yang pertama, coba baca sama-sama 2-3. Ya. Jadi, saudara, untuk mengalami kemenangan, saudara dan saya harus fokus sama Tuhan, bukan pada masalah. Ya, ingat itu, saudara. Kalau kita fokusnya sama masalah, maka kita seperti Saul dan dikatakan dan segenap orang Israel. Kenapa? Karena dia melihat Goliat yang besar, tinggi besar, ya. Saudara, dikatakan bahwa mereka nggak mungkin bisa mengalahkan Goliat itu, ya. Mereka sangat ketakutan karena apa? Fokus mereka pada masalah, ya, melihat masalah yang besar. Maka pasti akan mengecilkan kita, ya. Nah, tantangan kita di awal tahun 2024 ini itu bagaikan Goliat, saudara, besar, ya. Nah, kalau kita lihat, saudara, kita perhatikan nanti berita-berita yang mungkin bisa mengecilkan iman kita, saudara, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita fokus kepada Tuhan. Katakan sama-sama, fokus pada Tuhan, bukan pada masalah, ya. Mari kita akan membaca di dalam 1 Samuel 17 ayat 26, ya. Nah, saudara, ayat yang ke-26, coba. Ya, kita baca sama-sama 2-3. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Jadi, saudara, kalau kita lihat kisah daripada Daud, saudara, pada saat saudara Daud, saudara, ya, dipilih, memang Daud diurapi untuk menggantikan Raja Saul, ya. Nah, ada saudara Isai, itu adalah ayah Daud, saudara. Isai memiliki berapa anak? 8 anak. Nah, pada saat Samuel, Nabi Samuel, saudara, ya, diperkenalkanlah kepada Samuel, Isai, yang pertama anaknya yang paling sulung itu tinggi besar, saudara, ya. Coba, ya, di ayat yang ke-13, ketiga anak Isai itu besar-besar, ya, di ayat 13. Dan mereka telah pergi berperang mengikuti Saul. Jadi yang dipilih menjadi tentara adalah anak-anak daripada Isai yang tinggi-tinggi besar, saudara, ya. Dikatakan yang pertama itu adalah Eliab, anak sulungnya. Yang kedua siapa? Abinadab. Yang ketiga adalah Syama. Nah, kalau Daud pekerjaannya apa, saudara? Ya, pada saat saudara Nabi Samuel bilang ini 7 anak nggak dipilih sama Tuhan. Tuhan bilang nggak ada yang dipilih. Masih ada nggak anakmu? Ya. Kemudian si Isai bilang masih ada 1. Ya, sedang menggembalakan domba. Maka dipanggillah. Ya, karena memang nggak masuk hitungan Daud, saudara. Itu anak yang paling bungsu. Lagi juga, saudara, mereka tidak tinggi besar seperti saudara-saudaranya. Ya. Nah, demikian juga, saudara, pada saat mereka berperang, yang siap berperang menghadapi bangsa Filistin, saudara, yang dipilih hanya 3 yang tinggi besar. Sedangkan, saudara, Daud itu ditugaskan oleh orang tuanya hanya mengantar makanan. Buat siapa? Buat kakak-kakaknya yang sedang berada di medan perang. Ya, kita lihat Daud itu nggak masuk hitungan, saudara. Nah, pada saat Daud mengantarkan makanan bagi kakak-kakaknya,
Maka saudara, Daud melihat bagaimana bangsa Israel kocar-kacir. Ya, mereka ketakutan menghadapi Goliat. Nah saudara, maka itu Daud berkata di dalam ayat yang ke-26, apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Apa artinya? Apa yang akan diberikan kepada orang Filistin, kepada orang yang bisa mengalahkan orang Filistin, yang menghindarkan cemooh dari Israel, ya. Jadi saudara, Raja Saul itu mengatakan bahwa setiap orang yang bisa mengalahkan Goliat, maka saudara dikatakan dia akan diberikan harta yang besar, ya, diberikan raja, kekayaan yang besar. Itu di ayat yang ke-25 di atasnya. Kemudian dikatakan yang kedua, anaknya, ya, akan diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga dikatakan akan dibebaskan dari pajak, ya. Maka saudara dikatakan Daud, siapa orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Apa artinya? Artinya adalah saudara, bahwa Daud dia tidak fokus kepada siapa? Kepada musuhnya. Tetapi Daud fokusnya kepada siapa? Tuhan, ya. Dikatakan saudara, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Amin. Nah saudara, artinya apa? Saudara, artinya bahwa Daud dia fokus pada Tuhan. Katakan sama-sama, fokus pada Tuhan, bukan pada masalah, ya. Ayat yang ke-27 dikatakan, rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Apa? Dikatakan diberikan raja kekayaan yang besar, kemudian anaknya juga diberikan, kemudian juga dikatakan dibebaskan dari pajak, ya. Ayat 28 kita baca, ayat 28. Yuk. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada siapa? Daud. Siapa Eliab? Kakaknya yang paling sulung, ya. Dia marah, ya, sambil berkata apa? Mengapa engkau datang? Pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Direndahkan, ya. Kamu pergi aja menggembalakan domba. Ya ngapain kesini-sini? Ya sok-sokan nantang, ya, Goliat yang tinggi besar, saudara, ya. Dikatakan apa lagi, saudara? Dikatakan 2-3, aku kenal sifat apa? Pemberanimu. Ternyata saudara, walaupun dia anak bungsu, dia dikenal sebagai orang yang pemberani. Sore kiri kanan, harus berani, ya. Ya, sama setan aja takut, saudara, ya. Wow, di sana ada setan, saudara. Gimana sih? Mau kuliah semanapun juga, saudara, ya, saudara. Karena orang mau tinggi besar kalau hatinya kecil, ya, saudara. Tapi ini Daud, dia orangnya kecil, tapi saudara, dia punya hati yang besar. Dia punya sifat yang pemberani, ya. Jadi saudara, kita lihat bagaimana kakaknya pun mengenal Daud sebagai seorang yang pemberani. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran, ya. Jadi saudara, ya, dia berpikiran negatif. Ayat 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kubuat? Aku hanya bertanya saja. Ayat 30. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain. Nah, dia tanya lagi dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi, ya. Saudara, kita lihat yang pertama, kita harus fokus sama Tuhan. Katakan sama-sama, fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, maka nggak ada lagi ketakutan. Soleh di kanan, jangan takut, ya. Karena apa? Kita fokusnya sama siapa, saudara? Sama Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Katanya Tuhan yang besar, nggak lebih masalah takut, saudara.
Aku punya Tuhan yang besar. Jalan-jalan di TPU, saudara ya. Udah malam. Begitu aja kresek, langsung lari, saudara. Katanya Tuhan yang besar, ya. Roh yang di dalam kita lebih besar dari dunia ini. Amin. Ya, saudara dan saya, kita harus punya sifat pemberani dan bukan penakut, saudara. Amin. Karena apa? Yang kita lihat bukan masalah, tetapi yang kita lihat adalah Tuhan. Ya, fokusnya sama Tuhan. Ya, saudara, kalau kita fokus sama Tuhan, maka tidak ada lagi ketakutan. Soleh kiri kanan, fokus sama Tuhan. Ya, nanti kalau harga beras naik melambung lagi gimana, saudara? Aduh, beras naik lagi, aduh. Wah, nanti listrik PLN naik lagi. Aduh, apalagi saudara. Wah, BBM Pertalite. Aduh, semuanya dia lihat pertama semua. Waduh, sedih lagi, saudara. Ya, itu goliat di depan kita itu, saudara, sungguh besar. Ya, namun saudara, rahasia kemenangan yaitu kita harus fokus sama Tuhan, bukan sama masalah. Yang sakit udah divonis dokter, kamu nggak sembuh, fokus sama Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Kata dokter apa kata Tuhan? Gitu, saudara. Amin. Ya, jadi kalau takut, hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan. Kalau saudara takut mati gimana? Aduh, takut mati. Tuhan bilang, ya firman Tuhan bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku masih hidup saat ini, itu artinya aku hidup harus memberi buah. Artinya harus berbuah. Amin. Ya, kalau belum waktunya, saudara, mau sakit parah bagaimanapun, saudara, akan Tuhan sembuhkan. Tapi kalau sudah waktunya, biar sehat bagaimanapun, saudara, kita siap dipanggil oleh Tuhan. Ya, karena semuanya sesuai waktu Tuhan. Katakan sama-sama, fokus sama Tuhan. Pulang dari tempat ini, jangan takut lagi. Colek kiri kanan, jangan takut ya. Tinggal dipraktekkan, saudara. Ya. Kenapa bangsa Israel dan Saul pada ngibrit semua, saudara, ketakutan? Karena dia lihat, saudara, ya, saudara, yang dia lihat iman itu kan, saudara, percaya sama Tuhan, ya. Nah, yang kedua, ya, kita baca ayat 31, ya, 23. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahu kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil. Jadi setiap kali Daud dia ngomong ke sini, ini menghina Tuhan ini, ya. Ini barisan tentara Tuhan dihina, dicemooh. Ya, sehingga banyak orang pada tahu, sampai akhirnya saudara dilaporkanlah kepada Raja Saul, ya. Nah, ayat 32, 23, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan Filistin. Yang kedua, slide-nya. Yang kedua, jangan tawar hati. Soleh kiri kanan, jangan tawar hati. Ya, amin. Nah, itu yang membuat kita apa, saudara, kalah. Kalau kita tawar hati, saudara, Tuhan katakan kecillah kekuatanmu. Dalam, ya, yang sudah ketemu boleh dibaca. Sudah ketemu? Ayo Pak Dedi baca. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi pada masa kesesakan berarti kita tidak boleh tawar hati. Jadi bagaimana? Kita harus menguatkan hati. Tidak boleh tawar hati, ya. Jadi Raja Saul dan bangsa Israel menjadi tawar hati. Slide-nya.
Ya, slide-nya. Oke. Raja Saul dan bangsa Israel menjadi tawar hati ketika ditantang oleh Goliat. Nah, tadi katakan jika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Sebesar apapun, coba kita baca sama-sama. 2, 3. Sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, janganlah kita tawar hati dan kecewa. Oleh kiri kanan, jangan tawar hati dan kecewa. Amin. Baik terhadap Tuhan, baik terhadap sesama, melainkan kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Daud bilang, janganlah seorang menjadi tawar hati. Ya, kalau mau menang, kita harus tolak semua kecewa dan ketawaran hati. Amin. Ya. Yang ketiga, oke, terus lagi slide-nya. Ayo dibaca, 2, 3. Ingatlah akan pertolongan Tuhan. Yuk kita baca lagi ya. Nah, ayat 33 dulu ya. 33, 2, 3. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya sudah menjadi prajurit. Nggak mungkin ya. Nah, 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan domba ayahnya. Makanya ditulis apa dalam Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku. Ya. Kenapa? Saudara, dia bisa menggembalakan domba, dan saudara dia tulislah kitab Mazmur itu ya. Saudara dikatakan hambamu ya, ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Terus lagi 23, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Kebanyakan kalau ada singa dan beruang gimana? Lari saudara. Tapi justru saudara ini sifat pemberaninya luar biasa. Amin. Ya, dikatakan tetapi Daud berkata ya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Hebat gak saudara? Luar biasa. 23, kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ya, 36, 23, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah. Luar biasa gak saudara? Wah, luar biasa. Dikatakan ini si Goliat akan jadi sama seperti singa dan beruang yang telah kukalahkan ya. Tetapi saudara, bukan karena kesombongannya ya. Ayat 37. Nah, dia di situ berkata bahwa semuanya karena Tuhan ya. Ayat 37, 23. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku. Katakan sama-sama, telah melepaskan aku. Ya. Dari apa? Cakar singa dan cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Ya, saudara, yang ketiga adalah ingat pertolongan Tuhan. Karena dikatakan Tuhan yang telah. Ya, saya kasih saudara huruf besar itu semua. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan, saudara, melepaskan aku. Apa artinya? Kalau Tuhan sudah tolong kita pada waktu yang lalu, maka percaya Tuhan pasti akan menolong kita pada masa yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu setia. Ya, saudara, dikatakan Tuhan yang telah melepaskan aku, Dia juga akan melepaskan aku. Sebab apa? Sebab apa, saudara? Karena Tuhan menyertai
Katakan sama-sama, Tuhan menyertai. Ya, ya, saudara. Terus lagi slide-nya. Ya. Nah, saudara, Rasul Paulus juga berkata demikian dalam 2 Korintus 1 ayat ke-10. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Dari kematian yang ngeri, begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Apa artinya, saudara? Dia ingat pertolongan Tuhan. Katakan sama-sama, ingat pertolongan Tuhan. Jolek kiri kanan, ingat pertolongan Tuhan. Amin. Katakan sama diri sendiri, ingat pertolongan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, supaya jangan kecewa. Ya, jadi saudara, yang ketiga adalah ingat pertolongan Tuhan. Ya, saudara, jangan seperti bangsa Israel. Baru dilepaskan, saudara, ya, dia melihat Laut Merah terbelah. Mereka berjalan di tengah Laut Merah, saudara. Ya, setelah itu, saudara, dia berjalan 3 hari 3 malam di padang gurun. Maka tiba mereka di Marah, ya, karena mereka kehausan. Maka mereka langsung minum air itu dan rasanya pahit. Maka bangsa Israel segera bersungut-sungut. Baru mereka bersorak. Tapi kemudian begitu diperhadapkan dengan masalah yang baru, maka saudara, mereka cepat bersungut-sungut sama Tuhan. Colek kiri kanan, jangan suka bersungut-sungut. Udah lupa ya kebaikan Tuhan. Bilang, udah lupa ya kebaikan Tuhan. Gitu ya. Nah, ya. Nah, jangan seperti bangsa Israel. Ya. Saudara, setiap masalah yang sedang saudara dan saya hadapi itu adalah ujian iman. Katakan sama-sama apa? Ujian iman. Jadi iman kita diuji di sana. Apakah kita tetap berpegang pada firman Tuhan, percaya sama Tuhan, atau percaya pada apa yang kita lihat? Kalau percaya pada apa yang kita lihat, maka kita akan lemah. Tapi kalau kita melihat janji Tuhan, fokus sama Tuhan, Dia Tuhan yang besar, ingat pertolongan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Katakan sama-sama, mengalami kemenangan. Ya, di Paulus pun juga berkata demikian. Dari kematian yang begitu ngeri, karena dia dalam pelayanan selalu diperhadapkan dengan bahaya, dikatakan ia telah dan akan menyelamatkan lagi. Kalau belum waktunya, saudara, ya, kita akan hidup, saudara. Amin. Kecuali sudah waktunya. Ya. Nah, ayat yang keempat, poin yang keempat. Terus lagi. Yuk. Baca sama-sama 2, 3. Percaya dan mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, saudara, 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Nah, ini perkelahian Daud dengan Goliat. Ya. Ini luar biasa, saudara, ya. Ayat 40 kita baca dulu sama-sama. 2, 3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yang di tempat batu-batu, sedang umpannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin duduk kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. "Apakah aku anjing?" Dibilang. "Aku datang dengan pedang, dengan tombak." Tapi Daud dengan apa? Ketapel. Dengan apa? Tongkat. Dia dengan ketapel juga, ya. Karena dia udah siap batu, saudara. Ya, kalau ketapel dulu bukan begini, saudara. Tapi yang diputar gini, saudara, dimasukin batu, kemudian putar, langsung lempar, gitu, langsung puas, gitu kan? Nah itu, ya. Nah, saudara, ya, kita akan baca lagi, ya.
Di ayat yang 44. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ulah orang Filistin berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang di tengah padang. Takut gak Daud? Gak takut. 45. 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, dan lembing. Tetapi apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala bahasa yang kau tantang itu. Yang ketiga, yang keempat adalah percaya dan mengandalkan Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Percaya dan mengandalkan Tuhan. Dikatakan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya. Dijawab apa lagi saudara? 46. 2, 3. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel itu ada. Saudara, pentingnya pengakuan iman. Padahal dia belum mengalahkan. Jadi kalau saudara menghadapi masalah yang besar, saudara, pentingnya pengakuan iman. Kalau saudara di dalam hati kita sudah percaya sama Tuhan, maka kita ucapkan apa yang kita imani. Yang setuju katakan amin. Daripada kita bersungut-sungut mulut kita, lebih baik kita mengatakan pengakuan iman. Amin. Aku percaya hari ini juga. Ya, saudara, padahal Goliat belum dikalahkan. Itu namanya kita sedang menabur. Katakan sama-sama, sedang menabur. Ya. Masalah sebesar apapun, ya, saudara, kita akan mengalami kemenangan. Amin. Ya, anak-anak muda, ya, persoalanmu mungkin kita takut akan masa depan ke depan. Ya, seperti Goliat. Ya. Kita lihat tantangan kan begitu luar biasa zaman sekarang. Betul apa enggak saudara? Ya, persaingan yang begitu luar biasa. Tapi jangan pernah menyerah. Amin. Ya, Tuhan pasti buka jalan. Ya, walaupun belum, tapi katakan Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ya, Tuhan pasti menolong. Katakan dengan iman. Kalau udah percaya, maka harus diucapkan. Walaupun belum terjadi, tapi harus diucapkan pengakuan iman. Katakan sama-sama pengakuan iman. Ya. Sehingga apa? Pada saat kita mulut kita berkata-kata, saudara itu powerful. Ya. Sehingga iman kita bertumbuh, saudara. Karena apa yang kita ucapkan itu yang kita dengar. Ya. Ya. Daud dikatakan hari ini juga, ya, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu. Ya. Nah, ayat 47 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Terus sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Luar biasa gak saudara? Ya. Jadi dia bukan kesombongan, tapi dia fokusnya sama Tuhan. Ini yang ditantang ini bukannya bangsa Israel, tapi yang ditantang itu adalah siapa? Tuhan. Saudara, Israel itu artinya Tuhan menang. Katakan sama-sama 2, 3. Tuhan. Allah menang, Tuhan menang. Kalau belakangnya L, berarti itu bicara tentang Allah. Ya, Israel artinya Allah menang. Artinya Tuhan sendiri yang berperang atas kita. Ya. Karena itu saudara, Daud gak takut. Ya. Kalau Tuhan berperang atas kita, siapa lawan kita? Amin. Ya, kita akan mengalami kemenangan. Selalu ada mukjizat. Selalu ada jalan.
Nyanyi coba. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Padahal kita belum lihat jalan, saudara. Kita belum lihat mukjizat. Kan lebih baik kita berkata-kata dengan iman. Amin. Saudara, lagu ini saya garap pada saat dalam pergumulan yang berat. Mama saya terancam rumahnya, rumah papa saya yang sudah almarhum akan diambil oleh pihak bank. Ya, dikasih waktu 1 bulan untuk jual itu rumah. Tapi kan nggak gampang jual rumah, saudara. Ya, harus bayar juga tunggakan, kemudian bunganya saya negosiasi. Saudara, gimana kalau bunga dan dendanya dikurangin, di diskon 50%? Ya, kemudian harga rumahnya, saudara berapa? Kemudian kita kurangi, saudara. Ya, paling tidak mama saya dapat rumah lagi lah, walaupun agak kecil. Itu sudah mentok, waktunya udah tinggal sedikit, tinggal seminggu, tinggal berapa hari, saudara. Itu saya karang lagu sambil saya menangis, saudara. Kenapa? Karena yang waktu itu yang diandalkan saya, saudara. Ya, walaupun ada 2 anak laki-laki, kakak saya dan saya. Ya, tapi pada saat saya menyanyikan pujian itu, saudara, dan Tuhan kasih, saudara, kata-kata iman, maka kemenangan dimulai, saudara, pada saat hati kita menang. Katakan sama-sama, kemenangan dimulai pada saat hati kita mengalami kemenangan. Walaupun kita belum melihat, namun kita percaya, saudara. Dan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang setuju katakan amin. Sampai waktunya sudah mentok, saudara, sudah di ujung tanduk. Dan akhirnya ada orang yang menawarkan rumah, ya, almarhum papa saya. Dan akhirnya kita melunasi pihak bank. Dan mama saya akhirnya masih punya rumah, saudara. Itu kan luar biasa. Kalau enggak disita, saudara, habis sudah. Ya, nah saudara, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Orang yang percaya Tuhan, dia akan melihat kemuliaan Allah. Ya, selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan. Bagi siapa? Bagi yang percaya. Mau menang gak, saudara? Soleh di kanan. Percaya. Mau menang? Percaya. Walaupun belum melihat. Walau belum melihat. Ya. Saudara, masa ke depan ini bertambah sulit. Betul, memang Tuhan bilang bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Bukan tambah baik. Kita lihat sekarang Eropa mengalami krisis. Ya, bahkan Jepang itu kan negara maju, betul gak, saudara? Jepang itu sekarang krisis. Jepang loh, saudara. Kalau kita di Indonesia masih kita bisa makan, kita masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja. Saya bilang ini karena anugerah Tuhan. Betul apa enggak, saudara? Sekarang kita lihat keadaan dunia karena geopolitik, saudara. Peperangan Rusia dan Ukraina belum selesai. Dan itu mempengaruhi, saudara, geopolitik, mempengaruhi dunia karena dunia saling berhubungan satu dengan yang lain ekonomi. Ditambah lagi peperangan Israel dengan Palestina atau Hamas. Ini tanpa terasa sudah berapa lama, saudara? Betul apa enggak? Apalagi sekarang sudah mulai panas antara Rusia dengan Cina, mereka gabung. Ya, betul ya. Kemudian melawan siapa? Amerika dengan Inggris, Eropa. Saudara, ini apa yang terjadi di Timur Tengah, saudara, mempengaruhi lebih luas keadaan global geopolitik dunia.
Itu Goliat. Betul apa enggak? Tapi saudara dan saya nggak perlu takut. Colek kiri kanan, fokus sama Tuhan. Artinya fokus sama janji itu Tuhan. Yang kedua, jangan tawar hati. Colek kiri kanan. Jangan tawar hati. Amin. Ya. Yang ketiga apa? Ingat apa? Pertolongan Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Ingat Tuhan yang telah menolong, Dia akan menolong kita lagi. Amin. Tuh. Saudara percaya itu? Ya. Bila anak muda nggak usah takut. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Soleh kiri kanan, masa depan ada di tangan Tuhan. Amin. Ini ada salah satu anak muda di sini juga. Ada 2 anak muda di sini dapat beasiswa. Wah, luar biasa. Itu kesaksian. Di tengah-tengah keadaan sulit. Bahkan saudara yang bersaksi lagi, beasiswanya bukan hanya SMA, nanti sampai kuliah dapat beasiswa. Wah, luar biasa saudara. Amin. Kalau kita cinta Tuhan, fokus sama Tuhan, Tuhan pelihara. Tuhan lihat nanti perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Lihat nanti perbedaannya bagaimana. Yang satu kesukaran orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan mereka dari semuanya. Tetapi kesukaran orang fasik akan mematikan dia. Pasti beda. Katakan sama-sama, pasti ada beda. Amin. Ya. Lihat mamanya Pak Catur. Nah, sudah sehat lagi kan? Puji Tuhan. Pokoknya kalau belum waktunya tenang aja. Saudara doakan juga anak saya, tanggal 6 nanti akan dioperasi. Ya. Felicia tanggal 7 dioperasi. Karena ada timoma. Timoma itu tumor jinak di dekat jantungnya. Rupanya pemicu mistenia gravis. Orang zaman sekarang nama penyakitnya keren-keren saudara. Sama kayak Amin Topan, badai El Nino lah segala macam, namanya keren-keren saudara. Ini mistenia gravis. Apa itu? Kelemahan pada otot mata, sehingga saudara mempengaruhi jantungnya, lemah. Ya, ternyata ada hubungan antara mistenia gravis dengan timoma, saudara. Ya, saudara, kita udah bawa ke rumah sakit di Fatmawati, dicek semua, general check up, saudara, mau jantung semua segala macam, akhirnya ketemu lah di situ, saudara. Dan anak saya tentunya sebagai manusia kan takut. Karena apa? Nanti dibelek, saudara. Ya, 7 cm. Ya, bahkan dekat dengan jantung. Iya, hidup kamu ditentukan sama Tuhan. Kalau belum waktunya, tapi selama engkau hidup, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, jadi saudara, dia siap. Semakin hari pasti semua mendatangkan kebaikan. Ya, ini Pak Arnold, saudara. Terakhir saya dengar kabar dia sudah mulai jalan di lantai 1, saudara, di rumah sakit. Amin. Ini udah mulai jalan tuh, saudara. Di lantai 1 dia mulai jalan keliling, saudara. Ya, ada perkembangan. Dan nanti kalau dia sampai di sini akan dibawa ke rumah sakit Darmais untuk operasi sumsum tulang belakang. Kenapa sumsum tulang belakang? Karena yang memproduksi darah, sel darah itu sumsum tulang belakang. Ya, sekarang bukan pakai donor lagi, saudara, udah canggih, disuntik cairan. Ya, tapi kita doa, kalau belum waktunya akan terus, saudara. Kalau sudah waktunya finish, saudara, kita harus di dalam Tuhan. Karena hidup dan mati itu adalah misteri. Katakan sama-sama apa? Misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ya,
Karena itu kita mesti siap kapanpun Tuhan panggil. Yang setuju katakan amin. Soleh kiri kanan, jangan takut, percaya saja. Amin. Anak muda, nah, nanti aduh mau kuliah gimana, nggak ada dananya. Percaya Tuhan buka jalan. Amin. Yang udah selesai kuliah bergumul lagi, aduh udah selesai, gimana dapat kerjaan. Nah, percaya sama Tuhan. Udah dapat kerjaan, bergumul lagi, pasangan hidup gimana ya dapat pasangan hidup. Udah dapat pasangan hidup, bergumul lagi saudara, gimana dapat anak saudara. Ya, udah dapat anak saudara, bergumul lagi saudara. Nggak pernah habis-habis pokoknya nggak pernah habis-habis saudara. Betul apa enggak? Iya. Karena itu hari lepas hari kita harus mengandalkan Tuhan. Katakan sama-sama, mengandalkan Tuhan. Yuk, terus lagi slide-nya 23. Ya, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 23. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ya, yang terakhir yang kelima. Yuk. Nah, yang terakhir. Ayo, 23. Ya. 1 Samuel 17 ayat 49 sampai 50. 23. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbarnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangan. 51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudara, kita lihat luar biasa kan? Ya. Rupanya Tuhan arahkan saudara, langsung tangan Tuhan, langsung kena dahinya. Ya, kalau nggak ada tangan Tuhan, nggak mungkin. Betul apa enggak, saudara? Karena apa? Tuhan Nah, sebaliknya Saul, Roh Tuhan sudah undur dari dirinya, sehingga pada saat dia berperang melawan Filistin, saudara, dia mengalami kematian. Padahal dia sudah pakai rompi segala macam, saudara. Ternyata saudara ada satu di tengah-tengah kancingnya, saudara, itu ada orang, saudara, ya prajurit tembak panah sembarangan, tembak panah jas, nggak taunya panahnya itu saat langsung tepat di tengah. Padahal dia udah pakai semua tameng semua pakai, saudara. Karena Roh Tuhan sudah undur. Sebaliknya kalau Tuhan menyertai, saudara, seperti Daud, tangan Tuhan diarahkan menolong saudara dan saya. Slide-nya, ayo, yang terakhir. Ya. Ayo kita baca sama-sama. 23. Ya, luar biasa gak saudara? Ya, hanya dengan umban dan batu dia bisa mengalahkan saudara. Karena apa? Tangan Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri. Yuk, ada lagu baru. Tiada nama lain di dalam dunia. Coba di dalam dunia ini. Oh, nggak ada ya gitu ya. Oke, tiada nama lain di dalam dunia ini. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang
sanggup untuk menyelamatkan. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyembuhkan, sanggup untuk menyembuhkan. Tiada nama lain, tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyelamatkan. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyembuhkan. Siapa saudara? Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang menyembuhkan. Hanya nama Yesus yang berkuasa bagi setiap orang percaya. Kembali katakan, tiada nama lain, tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyelamatkan. Tiada nama lain, tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyembuhkan, sanggup untuk menyembuhkan. Siapa saudara? Siapa? Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Siapa? Hanya nama Yesus yang menyembuhkan. Hanya nama Yesus yang berkuasa bagi setiap orang percaya. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang menyembuhkan. Hanya nama Yesus yang berkuasa bagi setiap orang percaya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang melepaskan. Hanya nama yang memulihkan, yang memberikan. Hanya nama Yesus, nama Yesus yang berkuasa bagi setiap orang percaya. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang menyembuhkan. Amin. Hanya nama Yesus yang berkuasa bagi setiap orang percaya. Hanya nama Yesus, nama yang melepaskan, yang memulihkan. Yesus yang memulihkan. Hanya nama Yesus, nama Yesus yang berkuasa bagi setiap orang percaya. Nama Yesus, hanya namanya Yesus selamatkan. Hanya nama yang menyembuhkan, yang menyembuhkan. Hanya nama
dari pergumulanmu, Tuhan sangat memulihkan. Apapun yang dari pergumulanmu, Dia sanggup menyelamatkan, Dia sanggup sembuhkan. Ya Rama, ya Rama, ya. Oh ya Rama, ya Rama, Nastasia. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang menyembuhkan, menyembuhkan. Amin. Hanya nama Yesus yang berkuasa bagi setiap orang percaya. Hanya nama Yesus, hanya nama yang melepaskan, hanya nama Yesus yang memulihkan, Yesus yang memulihkan. Amin. Hanya nama Yesus yang berkuasa bagi setiap orang percaya. 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 Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang berkuasa di langit dan di bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biar namamu ditinggikan, biar namamu dimuliakan. Di dalam namamu ada kuasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima pemulihan dan kelepasan Tuhan. Walaupun kami belum melihat, namun kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami akan mengalami kemenangan. Goliat-goliat yang di depan kami akan keluar sebagai pemenangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar kami boleh mengalami kemenangan dari hari ke hari. Dan inilah kemenangan kami atas dunia itu, iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, saudara angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang memberkati saudara, silakan dulu.